Ada kisah menarik saat perjumpaan Pak Kiai dan dokter di kereta selama 2 jam. Di akhir perjalanan, dokter minta doa ke sang kiai. Kiai, tolong doakan saya jadi orang yang soleh. Kata kiai, oh boleh, jelas. Kiai balas bertanya, boleh saya juga minta doa? Tolong doakan saya jadi dokter. Kata dokter, waduh Pak Kiai, sampai mati saya doakan Pak Kiai nggak akan jadi dokter sebelum Pak Kiai masuk jurusan kedokteran. Karena Pak Kiai perlu korbankan harta dan waktu untuk jadi dokter, nggak cukup dengan doa. Pak Kiai tersenyum dan balas menjawab, ya begitupun dengan soleh, nggak cukup dengan doa. Percuma saya doakan tapi Bapak nggak ada usaha, maka nggak akan soleh sampai mati. Perlu pengorbanan diri, harta, dan waktu. Karena hidayah itu dijemput Pak, bukan ditunggu. Harapannya pertolongan Allah segera datang. Harapannya doanya cepat Allah kabulin. Tapi panggilan Allah 5 kali sehari sering dicuekin. Sholat zuhur mepet ke asar, asar mepet ke maghrib, maghrib mepet ke isya, sholat isya ketiduran, sholat subuh kesiangan. Padahal Allah manggil kita buat sholat tuh pengen dengerin curhat kita, nungguin diminta sama kita. Maka sekarang kalau ada panggilan azan, gercep, belajar nyaut kalau Allah panggil, supaya Allah juga nyaut kalau kamu minta sesuatu. Hei, jangan sedih cuma karena nggak ada temen curhat. Jangan sedih ketika semua orang ninggalin kamu. Karena tempat terbaik untuk curhat itu di atas sejadah. Dan pendengar yang paling baik itu cuma Allah. Sebab hanya Allah yang selalu punya cara untuk beresin setiap masalahmu. Di saat semua orang meninggalkanmu, percaya deh, ada Allah yang selalu mencintaimu tanpa syarat. Kalau Allah udah turun tangan backup kita, maka nggak ada yang namanya masalah besar. Hei, buat kamu yang masih pacaran, cuma mau ngasih tahu, yang ngajak pacaran akan kalah sama yang ngajak ke pelaminan. Yang ngasih mawar akan kalah sama yang ngasih mahar. Yang ngasih coklat akan kalah sama yang ngasih seperangkat alat sholat. Yang ngomong maukah jadi pacarku akan kalah sama yang ngomong maukah menikah denganku. Bener, pacaran itu indah, tapi setelah nikah. Sudah berapa lama kita hidup di dunia? Berapa banyak amal yang sudah kita kerjakan? Yakin besok pagi masih terbangun? Sedangkan saat ini kita masih sibuk mikirin gimana caranya hidup enak, sampai lupa mikirin gimana caranya mati enak. Teman-teman, akhir hidup seseorang itu tergantung dari kebiasaan apa yang dia lakukan hari-hari. Jika semasa hidupnya dia dekat sama Allah, dia taat sama Allah, maka akhir hidupnya akan mudah mengucapkan lafaz Allah dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi yuk kita deketin Allah, niatkan semua yang kita lakukan karena Allah, supaya Allah bimbing kita semua untuk sukses di dunia yang sementara dan di akhirat yang selamanya.